Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Kuraut, ujung ranting hendaknya menyerupai jarum yang tajam. Kugoreskan perlahan di punggung lenganku. Goresan itu meninggalkan rasa perih sampai terbentuk kata, "Maaf Bu, aku berharap setidaknya akan ada yang membaca tulisan ini seandainya aku mati nanti di sini." Malam yang begitu berat untukku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi esok. Untuk beberapa saat, perasaan was-was muncul dalam diriku. Dan di waktu yang bersamaan aku akan jatuh semakin dalam pada lubang keputusasaan. Rasa takut akan makhluk-makhluk itu, rasa takut akan kematian, rasa takut tidak akan bertemu lagi dengan orang tua, dan rasa takut akan kehilangan Gris. Semua itu bergantian mempengaruhi pikiranku. Plak! Tepukan di pundak berhasil membuatku terperanjat. Si Gris ada di tendanya. Kagak usah dipikirin, Ot berkata dengan nada meledek. Sial, gumamku. Ot sepertinya sudah selesai dengan apa yang dilakukannya. Beberapa menit lalu dia menaburkan garam mengelilingi area tenda. Aku sebenarnya ingin bertanya apa yang sedang dilakukannya, tapi rasanya percuma. Aku juga tidak akan mengerti. Sidri kemana? Ot bertanya sembari ancang-ancang duduk di hadapanku. Aku menunjuk ke tendanya. Dia tidur juga. Ku jawab dengan anggukan. Kita saling berhadapan, hanya terhalang api unggun. Biar gua tebak, lu pasti mikirin soal besok. Cenayang, gua cuma nebak dari hidung lu yang kembang kempis. Langsung aja aku megang hidungku. Ot tertawa puas. Mau aja lu dibohongin, kata dia dengan entengnya. Sialan, gumamku pelan. Apa yang sebenarnya lu takutin? Semuanya. Ini gua kasih tahu satu rahasia cara mengalahkan makhluk seperti mereka. Aku menatapnya penuh antusias. Buang rasa takut lu saat berhadapan langsung dengan mereka. Kalau ada perasaan takut, mereka akan lebih mudah menguasai diri lu. Contohnya, waktu lihat si hitam itu, lu sampai pingsan kan? Aku mengangguk-anggukan kepala. Jangan berpikir buruk, pikirkan hal baik yang akan terjadi. Ot mengambil dan mengiris tipis sisa daging asap di atas batang kayu. Atau mungkin lu memikirkan hal lain, tanyanya. Banyak hal yang aku pikirkan. Banyak hal itu Gris kan? Aku tak bergeming menatap bara api. Mulutku tak mengeluarkan sepatah kata pun. Lu masih ingat omongan gua? Ujar Ot lalu memakankan irisan terakhir daging asap. Aku menarik nafas panjang. Kalau memang harus seperti itu, aku siap menanggungnya. Kalau gitu, kenapa nggak lu tanyain sekarang? Kini Ot bangkit dari duduknya. Dengan keadaan kita seperti ini, Ot menghampiriku lalu menepuk lagi bahuku. Jangan membuat keadaan mengalahkan lu, ujarnya. Dah gua ngantuk. Kini dia berjalan ke arah tenda. Sebelum dia masuk, dia kembali berujar. Dah. Spontan aku menoleh ke arahnya. Terserah lu kalau mau melek sampai pagi. Tapi jangan lewati lingkaran yang gua buat pakai garam itu. Gua gak mau lu terkapar sebelum berperang, serunya. Setelah itu dia masuk ke dalam. Entah apa maksud dia menebar garam mengelilingi tempat ini. Mungkin itu semacam protek atau shield untuk menangkal makhluk halus. Entah kenapa mataku tidak kompak dengan kepalaku. Mataku sudah sayu, tapi pikiranku masih melayang entah kemana. 2 kali aku bolak-balik masuk keluar tenda. Akhirnya aku putuskan untuk duduk di lubang resleting tenda. Kenapa harus bertemu Gris dalam keadaan seperti ini? Gumamku. Kenapa dengan gua? Suara yang sudah tak asing di telingaku terdengar dari samping tenda.
Enggak, jawabku gelagapan. Dia melepas sepatunya lalu dia jadikan alas untuk duduk. Kini kami saling berhadapan. Gua dari tadi belum tidur dan gua denger lu sama si Ot ngomong gua. Dek, jantungku akan mau berhenti. Apa yang akan dilakukan Gris? Apa dia akan marah besar? Tatap mata gua dah. Aku mengangkat pandanganku. Nampak dua bola mata indah mengarah padaku. Bukan tatapan marah yang aku lihat, tapi sepasang mata berbinar, penuh harap yang membuatku semakin tak berdaya. Kami saling menatap penuh arti. Perasaanku mulai berkecamuk tak karuan. Apa lu gak mau mengatakan sesuatu? Suaranya mulai terdengar serak. Dari sepasang mata indah itu meneteskan bulir-bulir bening yang perlahan membasahi pipinya. Dengan berat, aku menggeleng lalu menundukkan kepala. Aku bukan gak mau, Gris, tapi saat ini aku merasa belum pantas untuk mengatakan apapun. Tolong bersabar sebentar lagi. Mungkin setelah aku membawamu keluar dari sini, aku akan merasa lebih pantas. Jadi begitu. Gris mengusap pipinya yang basah. Kalau gua mau tidur. Lu juga harus istirahat. Dia memegang lenganku lalu pergi meninggalkanku sendirian. Dan di saat itu rasa penyesalan datang. Kenapa gak aku ungkapin aja tadi? Pagi-pagi kami sudah berkumpul. Kita gak bakalan bisa membunuh makhluk itu dengan tombak. Jadi gua mau buat tombak ini jadi obor. Jelas, Ot. Bantu gua nyobekin kain tenda. Kita juga sudah gak butuh tenda. Aku dan juga Dri membantu Ot menyayat-nyayat kain tenda, lalu kain itu dililitkan di ujung tombak. Ot menaruh lemak kijang dalam panci. Lemak kijang itu dibiarkan sampai meleleh, lalu kain tenda di ujung tombak dicelupkan ke dalam lemak mencair itu. Ini berfungsi biar obor gak mudah padam, pengganti minyak. Terang Ot. Kami mengikuti tiap langkah yang diinstruksikan oleh Ot. Sementara Gris, dia jadi pendiam hari ini. Obor itu kami sulut, masing-masing memegang satu. Gua yakin arah keluar ke arah sini. Kami pun mengikuti Ot tanpa keraguan. Ot memimpin paling depan, kedua Gris, aku dan Dri paling belakang. Lu apain sih Gris? Bisik Dri. Emang kenapa? Dia pendiam banget hari ini. Tanya aja sendiri, ucapku sambil nyelonong nyelip dia. Walau tipis terdengar kata. Ya elah, dari mulutnya. 30 menit kami berjalan menembus kabut dari rimbunan hutan. Ot memberi isyarat untuk berhenti. Dengar sesuatu nggak? Ucapnya. Dengan sama kami pertajam mendengarannya. Samar-samar terdengar suara geraman. Suara itu terdengar semakin mendekat. Disusul suara gemuruh dari pohon yang bergesekan. Sejurus dengan itu, datang 5 pasang mata merah menyala dari dalam pekatnya kabut, mendekat ke arah kami dari depan. Makhluk itu datang berbarengan dengan datangnya hewan dingin, sangat dingin. Jangan takut, teriak Ot. Semakin dekat, wujudnya semakin jelas terlihat. 5 sosok berwujud macan menunjukkan dirinya. Macan itu berwarna hitam legam dengan mata merah menyala. Ukurannya sangat besar dan gak logis menurutku. Mereka hampir menyamai tinggi sebuah mobil truk. Yang paling mengerikan suara geramannya yang menggelegar, membuat siapa saja tidak ingin berharap bertemu mereka. Aku yakin makhluk ini pernah membuat seorang Ot luka-luka waktu itu, juga membuat kami bersembunyi di balik batu, dan kami buat kocar-kacir malam kemarin. Ot berada di barisan paling depan bersama Dri. Mereka berdua mengibas-ibaskan obor ke arah makhluk berwujud macan itu. Makhluk-makhluk tersebut terus meraung, mengeluarkan geraman, walaupun mereka mundur perlahan. Posisiku berada paling belakang. Saat ini aku tak lagi merasa takut. Wejangan Ot juga ketika melihat Gris menangis semalam, membuatku kehilangan rasa takutku. Hanya saja, aku masih tak percaya dengan yang kulihat ini. Makhluk apa sebenarnya mereka ini? Ada semacam hawa yang tertabrakan di sini. Kalau digambarkan mungkin seperti ada hewan dingin dan hangat saling dorong. Efeknya beberapa kali aku merasa mual, ingin muntah. Perlahan tapi pasti, hawa yang terasa sangat
berhasil menguasai. Makhluk raksasa itu dibuat mundur dan menyingkap ke pinggir seolah memberi jalan untuk kami. Kami melewati mereka. Sementara itu, Oat dan Dri masih terus mengibas-ibaskan obornya. Tiba-tiba, "Nanda, awas!" Grace berteriak menunjuk ke arah belakangku. Satu ekor macan lepas dari pengawasan kami. Dia berlari hendak menerkamku dari belakang. Brak! Grace pingsan diterjang macam itu, mendorongku sehingga dia terkena terkaman. "Nanda, lari!" Kali ini Dri yang berteriak. Tanpa pikir panjang aku langsung membopong Grace dan berlari ke arah Oat dan juga Dri. "Lu lari dah, biar kita yang nahan makhluk keparat ini," perintah Oat. "Kalian gimana? Kita nyusul nanti. Cepat lari!" Dri juga berteriak agar aku cepat pergi. Aku menatap mereka dengan penuh keyakinan. Lalu tanpa melihat ke belakang lagi, aku berlari sekejang mungkin. Beberapa meter kemudian, ternyata aku belum benar-benar lepas dari makhluk-makhluk itu. Di samping kiriku berkelebatan sosok hitam mengejarku. Brak! Sesuatu menghantamku hingga aku terjatuh. Beruntung Grace tidak jatuh dari pangkuanku. Si hitam, gumamku. Agar lebih mudah bergerak, aku memindahkan Grace ke punggungku, lalu kembali berjalan. Brak! Kali ini aku tersungkur ke depan. Sialan, aku gak takut, gak akan nyerah sama kalian. Dengan sekuat tenaga, aku kembali berdiri dan terus berjalan. Kenapa? Entah beberapa kali aku jatuh bangun dihantam terus-menerus. Sampai akhirnya berhenti dengan sendirinya. Badanku sudah sempoyongan dengan beban berat di punggungku. Mungkin ratusan meter aku melangkah. Perlahan-lahan, kabut mulai menipis dan menghilang. Sampai akhirnya aku bisa melihat matahari dengan jelas. Badanku sudah mencapai batasnya. Saat kupaksakan melangkah, tubuhku bergetar. Aku kembali terjatuh. Untuk kesekian kalinya aku tersungkur. Kubaringkan Grace di tanah sambil mengatur nafas. Aku duduk dan memegang tangannya. "Grace, bangun. Kita berhasil." Dia tidak merespon sama sekali. "Kumohon Grace, maafkan aku. Aku mencintaimu." Aku berlutut di sampingnya. Derai air mata tak sanggup aku tahan lagi. Dia wanita pertama yang aku tangisi. Aku mencoba untuk menggendongnya lagi. Namun tubuh sudah tak berdaya. "Kamu kuat Grace. Kumohon tetap bertahan. Aku akan cari bantuan." Aku bangkit dan mencoba berjalan. Meski sempoyongan, di saat itu aku baru menyadari ada jalan setapak di sana. Jalan setapak itu aku susuri. Namun baru beberapa langkah, mataku mulai berkunang-kunang. Kemudian aku kembali ambruk. Perlahan pandanganku mulai gelap. Jika masih ada keajaiban, aku mohon selamatkan Grace. Grace, aku terkesiap bangkit dari tidur. Badanku terasa remuk, kepala begitu pening. Beberapa detik baru aku sadari, aku telah berada di sebuah ruang kesehatan. Lengan kaki kiriku terpasang selang infus. 2 orang masuk ke ruangan ini saat melihat aku terbangun. "Teman saya mana?" Mereka tak menjawab, malah tambah kebingungan. "Saya mau melihat teman saya." Aku mencoba bangkit turun dari ranjang, tapi badanku ditahan oleh 2 orang yang mengenakan baju perawat ini. "Jangan banyak bergerak, istirahat saja dulu," kata salah satu dari mereka. Kemudian yang satunya keluar dan kembali dengan seorang pria paruh baya mengenakan seragam coklat. Saat masnya pingsan, masnya selalu ngigo memanggil-manggil nama Grace. Kami melakukan penyisiran di area tersebut, namun kami tidak menemukan siapapun. Terang Bapak polisi itu. Jangan bersedih. Ini belum sepenuhnya tamat. Akan ada epilog tentang kehidupan Bang Nanda setelah ditemukan. Epilog. Awalnya aku tidak percaya dengan polisi yang mengatakan tidak menemukan Grace. Tapi yang mengatakan bukan cuma 1 orang. Semua yang ikut pencarian mengatakan hal yang sama, tidak menemukan siapapun kecuali aku. Beberapa hari aku dirawat, akhirnya aku dijemput pulang. Suasana harum menyelimuti rumahku. Aku disambut bak artis terkenal. Bukan cuma keluarga, banyak tetangga yang ikut menyambut kedatanganku. Tak lupa, aku bersujud di hadapan kedua orang tuaku, mencium kaki ibu dan meminta maaf. Aku juga menceritakan semua pengalamanku saat tersesat.
termasuk pertemuanku dengan kakek buyut. Kepada semua yang datang ke rumah seminggu berlalu, aku sudah benar-benar pulih. Walaupun aku sudah mulai ceria, aku selalu merasa separuh hatiku tertinggal di sana. Grace, Odd, Dri, apa yang terjadi pada mereka? Hari ini aku dibantu relawan dari komunitas pecinta alam yang aku kenal untuk melakukan penelusuran kembali. Kami juga dibantu seorang sesepuh yang sudah lama tinggal di kaki gunung. Beliau sudah tahu seluk-beluk gunung ini. 30 orang tersebar masuk melalui 3 titik yang berbeda. Tetapi dari pagi-pagi buta sampai menjelang sore, kami tidak menemukan tanda-tanda ada manusia di hutan ini. Bahkan jejak saat aku tersesat pun tidak ada. Seperti longsor atau bekas camping, itu tidak ada sama sekali. Dirasa nihil, tidak menemukan titik terang. Kami memutuskan untuk kembali keluar dari hutan Gunung Sawal ini. Sebelum aku meninggalkan gunung ini, kuambil segenggam tanah. Dimanapun kalian, siapapun kalian, aku mohon berikan kesempatan untukku bertemu kalian. Sekali lagi, aku ingin berterima kasih atas segalanya. Dan teruntukmu, Grace, kenapa aku tidak bisa melupakanmu? Senyummu, tawamu, candamu, separuh hatiku hilang bersamamu. Di mana kamu, Grace? Kamu harus tahu, aku sudah tahu tujuan hidupku. Aku ingin bahagia bersamamu. Mungkin aku akan patah hati seumur hidupku. Aku berlutut dan menunduk lemas. Tetes demi tetes air mata jatuh di atas tanah. 2 temanku datang menenangkanku dan membantuku berdiri. Ada beberapa teori tentang kejadian yang menimpa Bang Nanda. Teori pertama datang dari keluarganya yang mengatakan kalau ketiga orang yang ditemui Bang Nanda adalah khodam yang dikirim untuk menyelamatkannya. Karena selain berupa dengan tim penyelamat dan polisi, keluarga Bang Nanda juga berusaha dengan jalan supranatural, meminta bantuan ahli hikmah atau sebagainya. Teori kedua, ada yang mengatakan kalau ketiga orang itu adalah arwah dari 3 orang yang tewas di hutan tersebut. Teori ketiga mengatakan bahwa Bang Nanda tidak benar-benar naik gunung, dia tersesat ke alam gaib. Bahkan saat baru turun dari motornya, orang yang ditemui Bang Nanda itu adalah penunggu gunung yang baik, yang akan menolong siapapun yang tersesat di sana. Yang terakhir adalah teori paling gila. Teman Bang Nanda meyakini kalau semua itu hanya halusinasi atau fata morgana. 3 teman Bang Nanda hanya teman imajinasi. Saat saya tanya, teori mana yang benar menurut dia? Bang Nanda menjawab, tidak tahu, karena dia sendiri pun tidak paham. Bang Nanda juga bilang saking susahnya dia move on dari sosok Grace. Dia bahkan mengundang seorang pelukis sketsa wajah profesional untuk menggambarkan sosok Grace yang terus melekat di ingatannya. Kini lukisan wajah Grace ada di rumah Bang Nanda, tapi Bang Nanda tidak berkenan untuk mempublikasikan. Saya sendiri yang menulis cerita ini tidak diperbolehkan untuk melihatnya, dan saya menghargai itu. Bang Nanda bercerita, dia sudah lepas dari patah hatinya beberapa tahun lalu. Dia menemukan sosok Grace di dunia nyata. Meskipun wajah dan namanya berbeda, tapi sifatnya hampir sama. Mereka sudah menikah dan dikaruniai 1 orang anak. Di akhir tahun mereka selalu naik gunung bersekeluarga. Ya, cukup kita nikmati ceritanya. Tidak perlu mengetahui lebih jauh tentang kehidupan Bang Nanda. Hormati privasi dan terima kasih yang sudah membaca kisahnya.